Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Irfan Afrizal Putra Eriani. Saya adalah mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 12250115245 dari kelas E. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data, yang mana membuat video tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan nested block. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penjelasan menggunakan variabel, yang kedua, penggunaan tipe data, yang ketiga, penerapan SQL pada PL atau SQL, yang keempat ada nested block. Baik, yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang penggunaan variabel dalam PL atau SQL. Yaitu ada yang namanya deklarasi variabel. Kita perlu mendeklarasi variabel sebelum menggunakannya. Di mana deklarasi variabel ini bertujuan untuk memberitahu PL/SQL tentang jenis data yang akan disimpan dalam variabel tersebut. Contohnya ketika kita mengetiknya di SQL Plus yaitu menggunakan kata declare. Biasanya sudah kita mengetikkan declare itu kita akan mengisi data-data apa saja. Ini seperti nama variabel dan tipe datanya. Ini adalah contoh saja ya. Kayak nama variabel itu adalah nilai dan tipe datanya integer. Dan lanjut, yang kedua, memberikan nilai variabel. Kita dapat memberikan nilai ke variabel menggunakan operator titik 2 sama dengan. Contohnya itu nama variabelnya kita buat misalnya namanya di sini adalah nilai. Titik ketika kita ingin memberi nilai dalam nama variabel nilai ini menggunakan titik 2 sama dengan yaitu 10. Ini kayaknya sulit kali seperti contoh lain. Nama variabelnya itu kita buat namanya adalah angka. Angka titik 2 sama dengan 10. Jadi, nilai dari angka tersebut adalah 10. Yang ketiga, ada penggunaan variabel dalam ekspresi atau perintah SQL. Setelah variabel dideklarasikan dan diberikan nama atau diberikan nilai, kita dapat menggunakan dalam ekspresi matematika atau dalam perintah SQL lainnya. Contohnya tuh di sini bermaksudnya kita tuh dapat menggunakan operator atau operasi-operasi matematika. Yaitu seperti ada tambah, kurang, bagi, kali, dan lain-lainnya. Di sini contoh kita itu adalah tambah. Yaitu nama variabel kita adalah nilai, titik 2 sama dengan nilai ditambah sama 5. Ini adalah contoh dari yang sudah saya bilang tadi, yaitu adalah yang pertama itu kita mendeklarasikan dengan mengetik declare, baru nama variabelnya itu adalah nilai, tipe data dari nilai itu adalah integer, baru begin, baru kita mengisi variabel nilai itu dengan titik 2 sama dengan 10. Jadi nilai dari nilai itu adalah 10. Terus nilai itu kita tambahkan dengan 5. Maka DBMS output lainnya itu nilai adalah itu dikutip ya. Itu tuh kayak sama kayak kita sistem outprint tuh kayak adalah seperti sebelum outputnya tuh ada kata-katanya dulu baru hasil dari operasinya tersebut. Baru kita buat nilai. Jadi yang outputnya keluar tuh adalah nilai adalah sama dengan 15. Betul ya? Karena nilai dari variabel nilai itu adalah 10. Ketika ditambahkan 10 dengan 5, maka jawabannya adalah 15. Yang selanjutnya, penggunaan prosedur tanpa parameter variabel.
Di sini karena kita menggunakan prosedur tanpa parameter, kita tuh tidak perlu lagi menggunakan declare atau dapat kita gantikan dengan menggunakan create or replace prosedur. Sama saja seperti tadi, sama seperti ini, cuman declare nih kita ganti dengan create or replace prosedur. Di sini saya membuat contoh baru, yaitu create or replace prosedur. Nama dari create or replace itu adalah pesan, baru kita buat AS, baru kita buat sini nama variabelnya adalah contoh, tipe datanya varchar dengan ukuran varcharnya itu adalah 50. Itu kita begin contoh, baru kita isi dari tipe data. Kita isi dari variabel contoh nih, nama variabelnya adalah Irfan, ada pesan masuk nih. Itu baru kita outputkan, itu dalamnya adalah contoh. Karena contoh yang sudah kita, nama contoh ini adalah nama variabel yang sudah kita buat dan ada isinya. Ketika kita enterkan setelah garis miring, maka prosedur itu terbuat. Bedanya, kalau kita menggunakan create or replace prosedur nih, dia tidak akan langsung mengeluarkan hasil outputnya. Jadi, di sini kita harus memanggilnya lagi dengan menggunakan kata execute. Nah, karena di sini create or replace-nya namanya adalah pesan, maka caranya itu adalah execute spasi baru namanya tadi tuh di sini kita panggil lagi pesan titik 2, baru akan keluar hasil dari operasi yang tadi tuh di sini setelah execute nih. Dan selanjutnya ini penggunaan prosedur dengan menggunakan parameter variabel. Contohnya itu seperti ini. Ini contoh baru lagi ya teman. Create or replace prosedur pesan 2, kita harus membedakan nama variabel dengan tadi. Itu baru kita isi nama variabel baru dengan tipe data varchar. Default di sini itu opsional, boleh kita buat, boleh juga tidak. AS begin dbms output dot putlen, baru kita masukkan nama variabel tadi yang baru ke dalam ini dan kita end garis miring enter. Cara memanggilnya itu sama seperti tadinya, seperti tanpa parameter. Cuman di sini ada bedanya. Karena kita menggunakan parameter variabel. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan default. Ketika pesan 2 ini tidak diisi dengan pesan baru, atau pesan 2 ini tidak kita isilah apa dari nilai pesan 2 ini, maka pesan yang keluar adalah pesan ini masih kosong. Jadi default ini, mana nih kosongnya? Nah, default ini bertugas ketika kita mengetik execute pesan 2 saja tanpa mengisi seperti contoh yang paling terakhir yang paling bawah ini, yang keluar adalah pesan ini masih kosong. Harap diisi dulu ya. Karena kita tidak mengisi pesan yang kita buat. Jika kita mengetik execute pesan 2 dalam kurung petik, kita buat teks baru yaitu jangan malas belajar ya, maka yang keluar adalah pesan yang baru kita buat yaitu jangan malas belajar ya. Yalah, kita contohkan di CMD-nya. Kita masuk ke SQL Plus. Masuk username yang sudah kita buat ya. Jadi sini bagi teman-teman yang belum membuat user, kita buat usernya dulu seperti video saya sebelum-sebelumnya. Di sini kita coba menggunakan contoh penggunaan deklarasi variabel. Declare apa ya, nama variabelnya misalnya adalah contoh. Kita menggunakan tipe data varchar. Kita mengisi size-nya tuh misalnya 50. Baru begin. Di sini kita isi misalnya contoh
kita isi ya, isi dari contoh nih dengan menggunakan operator titik 2 sama dengan misalnya apa kita buat ya, ini tugas sistem basis data. Dua, baru sini kita buat dbms underscore output underscore len, yaitu dalam kurung contoh nama variabel tadi. Kedua, kita nd error ya, output. Oh, typo teman-teman, ada ketinggalan. Sini t-nya tinggal. S N, maka prosedur itu terbuat. Tapi kenapa di sini outputnya itu tidak keluar dengan tulisan ini tugas sistem basis data? Karena kita belum melakukan pesettingan atau kita harus menyeting set server outputnya. Server output to on, baru kita buat lagi declare contoh output. Nah, sini berhasil dan kita nampak keluar outputnya itu adalah ini tugas sistem basis data. Di sini kan kita menggunakan declare. Bagaimana kita menggunakan kata yang mana yaitu tadi create or replace procedure. Yaitu kita itu membuat yang tadi tuh misalnya kita ganti declare tuh menjadi create or replace. Create or replace prosedur baru nama variabel yang baru, nama ininya adalah misalnya tugas dalam kurung kita membuat nama barunya ya nggak usah lah ya, ini AS baru enter, kita buat lagi misalnya contoh nih prosedur sudah kita buat. Cara memanggilnya itu seperti tadi yang saya bilang, kita menggunakan execute tugas. Maka di sini akan keluar ini tugas sistem basis data. Ini yang mana contohnya itu tanpa menggunakan parameter variabel. Bagaimana kita menggunakan parameter variabel? Kita buat lagi create tugas. Misalnya di sini kita buat dalamnya tuh apa ya? Nama variabelnya itu contoh pesan. Misalnya contoh pesan dengan tipe data varchar 2, kita buat default lah, default itu misalnya ada pesan ini masih kosong, baru AS enter. Di sini kita tidak perlu membuat lagi
tipe nama variabel dan tipe datanya lagi, langsung aja kita buat begin, enter, baru dbms output dot put underscore len dalam kurung contoh underscore pesan titik 2 n titik 2 dari sini. Prosedur sudah kita buat. Bagaimana kita untuk mengeksekusinya? Sama seperti tadi dengan menggunakan execute, yaitu tugas. Nah, jadi yang keluar adalah pesan ini masih kosong. Karena yang setelah saya jelaskan tadi, kita melakukan default. Jikalau tugas ini belum kita isi contoh pesannya itu apa, jadi yang keluar adalah isi dari defaultnya tadi, yaitu pesan ini masih kosong. Jadi yang harus kita buat itu adalah execute tugas, baru dalamnya itu misalnya kita mau buat jangan lupa sholat. Ini maka yang keluar adalah jangan lupa sholat atau teks yang baru saja kita buat. Ini contoh dari apa? Nah, ada juga contoh seperti kita tuh menggunakan operasi matematika atau operator matematika, yaitu kita buat ini. Coba kita lebih enaknya tuh kita mengetiknya tuh di notepad lah. Define editor sama dengan notepad, baru kita set edit. Jadi lebih enak di sini lagi kita ngetiknya daripada situ. Jadi kalau kita ada salah tinggal lebih mudah lah daripada di CMD tadi. Misalnya kita ingin mengganti menggunakan operator, misalnya sini kita ganti A in number, B X lah ya, X in number, Y in number, AS, bawah ini begin, baru bawah ini apa dulu, kita buat misalnya Z number, Z ini kan nama variabel nih, baru kita buat titik datanya sama aja number, begin, sudah begin kita enter, baru kita masukkan sistem operasinya, yaitu Z itu X dikali Y, maka contoh pesan yang akan kita buat itu adalah outputnya itu kita menggunakan Z. Jadi Z di sini hasil Z itu adalah jikalau X dikali Y. Caranya tinggal kita silang dan save aja, maka akan otomatis codingannya atau ketikannya tadi itu terisi di CMD tadi. Prosedur bagaimana cara kita mengeksekusinya, menggunakan execute, baru namanya tadi tugas. Di sini misalnya angkanya 9 dikali 9, maka yang keluar adalah 81. Betul ya teman-teman? 9 X-nya dikali Y-nya 9, maka jawabannya adalah 81. Atau lebih enaknya kita buatlah gini.
jumlahnya adalah save. Prosedur buat misalnya execute tugas itu misalnya 9 dikali 10, maka jumlahnya ada 90. Jadi betul ya, 9 dikali 10 adalah 90. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah penggunaan tipe data dalam PLSQL. Seperti dalam bahasa pemrograman lainnya, tipe data digunakan untuk mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel, konstanta, atau kolom tabel. Jenis data ini membantu kita dalam pengaturan memori dan operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Berikut adalah jenis tipe data yang umum saja ya, yaitu ada yang pertama tipe data standar, yaitu menggunakan number, varchar, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya penggunaan tipe data ini udah sering lah kita lakukan, seperti tadi lah. Kalau tadi di CMD ini kayak gini, Z ini adalah nama variabel, number ini adalah tipe data, dan varchar, mana varchar tadi ya? Ini varchar adalah tipe data. Dan selanjutnya itu adalah tipe data numerik seperti integer, desimal, itu ada data boolean seperti true, false, null. Ada data komposit. Data komposit ini kita menggunakan kata record untuk melakukan kombinasi. Misalnya tadi nama, itu kita buat varchar, baru harga. Misalnya nama barang, barangnya misalnya mangga. Berapa harga mangga itu kita menggunakan tipe nama variabel harga dengan tipe data number. Atau kita dapat membuat contoh seperti ini. Kita masuk dulu ke apa baru. Sini QQ. Sukses. Sini nih kita itu tuh ini data yang mana sudah berisi ada tabel, di dalam tabel tuh udah ada isi-isinya. Itu kita buat declare, baru nama variabelnya tuh adalah nama, tipe data varchar, itu misalnya 10, terus begin, baru kita select apa ya, kita mau select misalnya first name lah, first name into nama, baru kita enter, baru dari mana datanya, itu adalah from employees, ada di tabel employees, terus enter, baru kita masukkan dbms output line, baru dalam kurungnya itu adalah misalnya kita buat namanya adalah, di sini adalah nama variabel tadi, nama kurung titik 2, baru sini nd 2. Di sini tidak bisa kita lakukan karena kita di sini membuatnya itu menggunakan dbms output line. Jadi yang dikeluarkan itu ada satu line saja. Sedangkan first name dalam tabel employees itu sangat banyak kali datanya. Saking sangat banyak kali datanya, tidak bisa kita menggunakan dbms output line. Bisa kita gunakan yang lain, cuman saya belum belajar.
Dan jangan lupa kita setting dulu ya. Set ini aja lah, edit. Kita edit misalnya, kita lebih spesifikkan lagi. Where, dimana employee underscore ID-nya itu misalnya kita buat 101. Oke. Set. Error di sini. Oh, edit, ada ketinggalan. Di sini sama dengannya, sama dengan 101. Save. Kita buat sini. Prosedur terbuat dan tidak terjadinya output apa-apa karena kita belum melakukan set server output on. Edit. Ketik tadi. Maka jelas yang keluar nama dari employee ID 101, nama first name-nya itu adalah Nena. Di Brasil. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah penggunaan nested block. Nested block dalam PLSQL adalah blok PLSQL yang diletakkan di dalam blok itu lagi atau blok lainnya. Jadi simpelnya adalah ketika kita membuat satu blok, kita tuh dapat mengisi di dalam blok ada blok lagi. Nah, itu setiap blok nested memiliki lingkup scope sendiri dan dapat memiliki variabel pernyataan dan penanganan pengecualian yang berbeda dari blok yang mengandungnya. Kita contohkan aja langsung di sini aja lah. Misalnya declare tidak bisa nih. Kita login yang ke tadi lagi. SQL plus C 234. Kita sukses. Kita buat sini declare, namanya misalnya kayak gini aja lah, edit declare nama dengan varchar tipe data itu ada 10. Itu kita isi aja langsung dengan titik 2 sama dengan misalnya namanya ada Irfan titik 2. Di sini kita begin, terus kita di sini langsung dbms output len misalnya itu kita buat dalamnya itu harus inilah nama pertama. Sini nama. Kita belum nama pertama adalah Irfan. Di sini nih yang sudah kita buat adalah satu blok. Bagaimana caranya kita membuat satu blok dan di dalamnya ada blok? Edit. Langsung aja di sini
sudah di gen ini, kita dapat melakukan declare lagi. Declare, baru nama, misalnya di sini namanya adalah Afrizal. Kedua, begin db ns dan misalnya kita buat sini nama kedua atau data dalam, biar mudah aja ya. Maka yang keluar pertama itu adalah Afrizal. Jadi data blok di dalam pertama itu dikeluarkan baru blok yang kedua. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya banyak saya kurangnya karena saya masih belajar juga. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.